maksain gue tidur. Tiba-tiba dia melihat di dapur ada sosok. Wow, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sofia. Ya, pasti kalian udah tahu dong, malam ini malam apa? Malam Jumat, bro. Wah, kayak paling asik banget, paling bisa menghayati banget kalau kita cerita horor. Oke. Di sini gue punya cerita dari kerabat gue, udah lama banget ini ya. Dan dia mengirimkan ceritanya melalui email gue, dan kisahnya lumayan menyeramkan. Kayaknya pas banget nih di pas malam Jumat ini. Oke, apa kalian siap? Mau tahu? Mau dengar kisahnya? Kalau Anda siap, siapkan handset kalian, siapkan cemilan kalian, tonton dan pantangin terus ini video. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe video ini dan gabung ke channel ini, cepetan subscribe dan like. Oke. Sebelum cerita ini, sedikit bocoran. Apa kalian pernah mendengar dan apa kalian pernah mengalami kisah seperti temen gue ini? Dia tak mau disebutkan namanya, panggil saja dengan Arif. Oke, siapa sih yang gak mau tidur tenang? Siapa sih yang gak mau menikmati liburannya dengan nyaman, dengan happy? Tapi ini tidak, malah kebalikan. Dia mengalami liburannya dengan mistik. Mau tahu kelanjutannya? Siap? Apa kalian berani? Apa kalian siap? Masih mau melanjutkan? Oke, sebelum kita mulai, aktifkan efek. Oke guys, pas banget nih malam Jumat. Oke, ini liburan sekolah sudah tiba, dan otomatis setiap anak sekolah pasti merencanakan ingin liburannya bersama teman-temannya, keluarganya. Tapi yang satu ini, Arif, ingin menghabiskan liburannya di kampung halaman bibinya. Padahal di situ orang tuanya mengajak keluar kota. Tapi emang mungkin karena saking sibuknya orang tuanya, mungkin merasa paling jenuh di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan liburannya di rumah bibinya. Lanjut, ketika dia sampai ke rumah bibinya pada waktu jam 17.45, sebentar lagi azan maghrib, dia tiba dan disambut oleh bibinya. Panggil aja nama samaran, Ima. Nah, jadi begini, ketika si Arif itu datang, dia melihat suasananya. Dia terakhir ke situ tuh kelas 3 SD. Masih kebon, masih
perbukitan. Tapi apa yang dia lihat? Di rumah bibinya, depan ini rumah bibinya, dan di sini di atasnya ternyata pemakaman. Siapa yang nggak serem bro kayak gitu? Mending ya kalau misalnya ini rumah, di sini rumah, oke. Tapi di situ suasananya kuburan, jalan raya, rumah. Nah, rumah tetangga itu jauh karena masih di pedesaan. Singkat cerita, dia beres-beres untuk menyimpan semua baju-bajunya, dan dia bersih-bersih. Dan dia mau tahu, ketika mau bersih-bersih, dia melihat ada kamar satu yang kosong. Dia nanya ke bibinya, "Bi, ini kamar siapa?" "Oh, itu udah kosong. Dulu pas ada anak bibi, dia yang nempatin karena dia sudah kerja di luar kota. Akhirnya dia nggak pernah kesini lagi, akhirnya dijadiin gudang." Itu kata si bibi. Tapi dia merasa ada yang aneh Arif itu. Tapi karena nggak mau ngambil pusing, dia lanjut bersih-bersih di situ. Oke, singkat cerita, di pukul 8 malam, Arif nengok ke kiri, nengok ke kanan, sedangkan dia lagi nongkrong di depan rumah bibinya. Dan nggak ada satupun yang lewat. Walaupun ada, itu pun pedagang yang naik motor, yang pakai, jadi dia tuh kayak jualan bakso pakai motor gitu. Jadi kan ngebut aja, nggak ada gitu nyantai-nyantainya, kayak nggak niat jualan gitu. Singkat cerita, dia merasa bete, jenuh. Nanyalah ke bibinya, "Bi, di sini warung mana ya? Kamu mau kemana?" Kata bibinya, "Ya, Arif mau beli pulsa," katanya. Kata bibinya, "Emang kamu tahu? Kamu udah lama loh nggak kesini, dan kamu pun kesini masih kecil. Udah banyak perubahan." "Nggak apa-apa," kata si Arif. Arif mau sambil jalan-jalan melihat suasana di lingkungan sini. Si bibi agak ragu di situ. Tapi karena dia udah menanjak remaja, masa iya sih? Akhirnya emang si bibi itu emang udah terbiasa ketika jam 8 habis isya lah. Emang kayak tadarusan gitu ya. Dia ngaji, habis ngaji dia tidur kemungkinan di situ. Tapi si bibi bilangnya, "Oh ya udah, pintu nggak bibi kunci, bibi taruh di atas pintu. Nanti kalau itu buka aja. Kalau bibi kamu ngetok, bibi nggak ngebuka, kamu buka aja." Kata si bibi. Singkat cerita, si Arif pun jalan-jalan sambil beli sebatang rokok Samsu. Di situ katanya kalau tukang warung, "Cang, meser ya, meser naon?" "Iya rokok, ayah Samsu." "Ayah, Cang." Itu kata orang penjualnya, dan dia bertanya tuh orang penjualannya itu, "Asana karak ningali?" "Iya, saya dari Jakarta." "Oh, dari Jakarta, main ke sini?" katanya. "Iya." "Berani sendirian?" Tanya seperti itu kata tukang.
penjualnya, ya beranilah, biasa kok sendiri. Oh, kata si abangnya. Singkat cerita, si Arif pun balik lagi ke arah mau pulang. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sosok perempuan di atas pemakaman. Tapi itu posisinya misalnya ini pemakaman, ini masih kayak di jalan gitu, tapi kan jaraknya dari jauh ya berapa meter, tapi kelihatan dong kalau jalan sepi tiba-tiba ada orang berdiri kayak orang lagi nunggu angkutan gitu. Itu sekitar jam 10 kurang. Singkat cerita, Arif pun tidak mempedulikan itu orang, pikir dia ya emang orang lagi mau nunggu gitu kan. Tapi dari samping leher ini dia merasa kok merinding, kok kayak merasa nggak enak, kayak ada yang merhati gitu. Terus kita normalnya aja kalau kita dibuntutin sama orang tuh pasti ngerasa ya kan. Nah apalagi dia. Singkat cerita, dia masuk, diketuklah kamar bibinya. Si bibi lagi tadarus, lagi ngaji, kedengeran di situ. Oh ya, belum cerita nih. Si Arif itu main di situ, si bibi ternyata dia itu tinggal sama kakeknya si Arif, tapi lagi sakit, udah lama banget sakit dan berbaring terus. Dulu itu situ rame, karena sekarang si bibinya nggak ada kerjaan, jadi ya ditugasin si bibi lah yang jaga itu kakeknya si Arif. Oke, singkat cerita, Arif itu udah dengerin musik sampai main game online gitu kan. Pas mau tidur, ternyata di situ tuh udah sunyi banget, hening banget, nggak ada sedikit pun suara. Dan tiba-tiba Arif mendengar suara. Si Arif mendengar suara, ada suara piring dan gelas yang lagi ditata. Sedangkan si Arif masih mendengar si bibi tadarus. Gak mungkin kalau itu kakeknya. Singkat cerita, ketika di situ si Arif mau buang air kecil, mungkin si Arif nggak tahu kalau lampu dapurnya itu udah dimatiin sama bibinya. Dan ketika dia mau buang air kecil, dia udah nggak enak banget karena si bibi itu masang lampunya itu bukan lampu yang sekarang ya, jadi terang banget, jadi lampu kuning, tahu kan? Nah, di situ udah itu pun udah lama banget, kayaknya redup mana gitu ya. Nah si Arif itu mulai nggak berani karena ada suara kayak orang natap, masih terdengar kesekian kali. Si Arif merasa merinding, orang nggak beres nih. Akhirnya dia nahan itu, buang air kecil. Akhirnya dia tidur, bahkan maksain buat tidur. Pas dia, apa yang terjadi? Masih sanggup buat dengernya? Oke, lanjut. Jadi ketika dia maksain buat tidur, tiba-tiba dia melihat
Di dapur ada sosok wanita berkebaya batik putih dan sarung batik. Gila, merinding aja, merinding. Tapi si Arif tidak mempedulikan. Mungkin dia hanya halu dia. Arif terus akhirnya jadi makin gak tenang dia tidur itu. Tapi dia nggak mau mendengar suara piring orang kayak orang nata. Tapi di situ kan dia nahan banget kecewa. Akhirnya ditahan terus dia paksain telepon. Dan tiba-tiba, tahu nggak yang tadi gue ceritain, ada sosok wanita yang lagi kayak nungguin angkutan umum. Dulu tuh si Arif tuh tidur, itu keranjangnya sekeranjang zaman dulu ya. Jadi di sampingnya itu emang itu tempat biasa ala kadarnya, rumah bisa ditinggalin. Jadi bener-bener ada sarang laba-laba itu tuh kayak nggak pernah diurus. Ya mungkin ya si Bibi tuh capek udah ngurusin ini ngurusin itu, dan masih banyak di belakang itu banyak yang belum diplester rumahnya. Tapi kalau emang dilihat suasana di situ di pagi hari, sore hari itu emang bagus banget. Singkat cerita, ketika si Arif mau tidur kan kayak begini, dia kayak tidur tapi hati itu nggak tenang. Dan ternyata pas dia buka mata sedikit, agar ternyata sosok wanita yang mau nungguin angkutan umum itu hadir di situ. Gimana nggak ngapret tuh orang? Akhirnya dia buka, nutup kamar si Bibi, tuk. Bi, buka Bi. Akhirnya apa? Si Bibi buka lah. Kenapa Arif belum tidur? Bi, Arif nggak bisa tidur. Gitu. Emang kenapa? Tadi dulu Bi, katanya. Antar Arif dulu Bi. Kemana? Ke WC. Arif mau buang air kecil. Nanti baru Arif ceritain. Katanya seperti itu. Singkat cerita, Arif pun sudah buang air kecil dan dia bercerita sambil minum teh manis dibikin oleh bibinya. Bibinya ngomong, kenapa Arif sampai segitunya ngetok kamar Bibi? Bi, Arif nggak bisa tidur. Kok Arif nggak enak banget di sini gitu kan? Arif boleh nggak tidur di bareng Bibi? Kata ucap Arif. Kata si Bibi, ngaco. Masa iya sih kamu tidur sama Bibi? Mau tidur di mana? Ini masih berantakan banget. Emang jelas si Bibi itu lemari 2, tapi kayaknya nggak tertata. Jadi ada bekas jemuran belum dilipetin lah atau gimana, pokoknya yang penting bisa tidur ya udah gitu. Kata si Arif, nggak apa-apa Bi, yang penting Arif ada temennya, ucap Arif. Si Bibi, aduh kamu udah besar aja masih begitu, ya udah kamu tidur dari situ, nggak apa-apa Bi. Arif tidur di bawah lantai aja. Oh ya udah, terserah kamu dah, katanya Bibi gitu kan. Padahal dia ngizinin, jadi cuma disakat aja gitu kan. Emang sih si Bibi tuh melihat si Arif tuh kayak pucet, kayak benar-benar ketakutan. Nah, ketika si Arif melanjutkan tidur di kamar si Bibi, gak mau apa ngasih tahu nih, di kamar si Bibinya itu
ada satu jendelanya itu kusam, tapi pakai hording itu, hordingnya warna coklat tapi ada robekan gitu, jelas banget setengah gitu. Dan si Arif pun nggak bisa tidur di situ, tetap ngebayangin wanita. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Si Arif, stop dulu nih, gak mau ceritain. Jadi si Arif itu kan ini kaca ini depan ya. Jadi dia itu mukanya itu ada di depan hadap sama kaca gitu. Pas tidur kan pasti ngeliat dong. Nah, tiba-tiba ketika dia lihat jam pukul 11:30 malam, dia tetap tidak bisa tidur dan tetap mendengarnya, tapi gelisah. Dan ternyata ada sosok perempuan yang tadi ada di luar kaca sambil menolak ke si Arif, sambil senyum, mata kayak orang ditonjokin dan ininya agak robek. Bilang tuh, akhirnya apa? Si Arif pakai selimut sambil baca istighfar, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus tiba-tiba dia tertidur dan bangun sekitar jam 9 pagi. Itu pun si Bibi udah pulang dari pasar. Singkat cerita, ditanyalah sama si Bibi, Rip, kamu kenapa sih semalam 9 sambil sarapan? Nah, di situ dia bercerita, Bi, aku tuh semalam melihat ini. Kata si Bibi, udah, jangan aneh, jangankan kamu, Bibi pun suka melihat. Makanya Bibi setiap malam mau tidur selalu tadarusan. Itulah. Dan jangan lupa juga baca doa. Nah, suasana ketika si Bibi mau ke kebunnya, si Arif itu kan agak pusing, dia nggak mau ikut ceritanya, mau tiduran, mungkin kurang tidur di situ kan. Tiba-tiba pas ketika jam 2 lah, singkat ceritanya jam 2 siang, itu suasana di rumah itu walaupun hujan tapi sepi. Padahal emang ada kakeknya, tapi kan beda kamar lagi gitu kan. Jadi si Arif udah ngasih makan ke kakeknya, si Arif mau ke dapur. Nah, ke dapur itu antara kamar si Bibi dan kamar dia yang tadi tidur, nggak berdekatan dengan dapur itu. Dan dia melihat sosok wanita lagi itu piring. Gila nggak tuh? Siang-siang aja ada. Si Arif makin gak betah. Akhirnya ngabarin di temennya, bro, lu liburan kemana? Gue gak kemana-mana, katanya. Panggil aja temennya dengan Indra. Indra, lu liburan kemana? Ucap Arif. Kata Indra, gue gak kemana-mana, Arif. Kenapa emang? Lu bukannya lagi liburan? Iya sih, gue lagi liburan, ucap Arif. Indra, lu bisa jemput gue nggak? Di mana? Nah, gue sebutin nih. Tapi dari yang punya cerita nggak mau nyebutin nama
tempat liburan yang dia kunjungi. Jadi sebut aja dengan desa X. Oke. Gue ada di desa X nih. Lu bisa jemput gue nggak? Gue nggak bisa, paling besok bisa, tapi sore ya. Cap Indra. Akhirnya Arif pun mengiyakan. Singkat cerita, akhirnya Arif pun bermalam sekali lagi di rumah bibinya. Jadi ketika habis maghrib, si bibinya itu nggak banyak cerita, cuma ucap, Arif, yuk tidur. Bibi mau tadarusan, kamu mau ikut nggak tadarusan? Ucap bibi, kata si Arif. Sedangkan emang dia kayak ada yang dia kerjain gitu ya di handphonenya, entah apalah, kita nggak tahu ya. Nah, singkat cerita, si Arif pun nggak mau ngerjain sesuatu. Ucap Arif itu nggak, bi, Arif mau ada yang harus diselesaikan. Ucap Arif, kata bibi, oh ya udah, bibi masuk kamar ya. Ucapnya si bibi seperti itu. Singkat cerita, suasana mulai hening. Nah, si Arif mengalami hal yang sama, ingin buang air kecil lagi. Tapi karena dia melihat di situ suasana udah hening, tapi masih jam 8. Nah, dia beraniin lah buat ke kamar kecil, buat buang air kecil. Tahu nggak? Ketika dia mau balik, udah selesai nih ya, dia mau masuk ke ruang tamu atau kamar dia lagi. Dia melihat kan nih, kita nih ada buntut ya, mata itu ada buntut. Dia ngelihat sosok wanita berambut panjang sepantat dan berbaju putih sambil melihat Arif dengan tajam. Akhirnya apa? Si Arif ngapret langsung masuk ke kamar. Anggaplah si Arif itu mikir dia, mudah-mudahan gue nggak ngeliat, ucap si Arif. Dia mikir, kok gue liburan begini, tahu gini gue mending ikut sama orang tua. Penyesalan si Arif. Singkat cerita, dia sudah mulai ngantuk si Arif. Karena mungkin hening banget dan suasana nggak rame, nggak seperti di kota. Akhirnya dia tidur lebih cepat sambil ngedengerin lagu-lagu ya buat enak didengar pas tidur lah. Singkat cerita, pas dia kebangun nih, tapi badan dia ketindihan makhluk astral. Lo tahu Arif? Nah, kalau lo tahu seperti itu, jadi badan kaku nih, nggak bisa digerak, yang cuma bisa di bola mata aja bisa digerakin. Dan apa yang dia lihat? Dia ngeliat perempuan mondar mandir di kamar yang dia tidur ini. Satu, dan kedua, ada sosok tinggi besar melihat ke arahnya Arif dan sudah kayak mau menyakitnya sambil menggerem. Akhirnya apa? Si Arif baca doa istighfar, terus baca surat ayat kursi. Akhirnya lepaslah jadi tadi tuh. Akhirnya lepas rantai gaib itu atau Arif-Arifnya di situ. Aduh, gila ini merinding banget. Sang Arif merasa putih
pucat sekali. Akhirnya Arif pun pergi ke kamar bibinya lagi, getok gitu kan. Bi baca bibinya, ya Arif, ada apa? Bi, Arif mau tidur lagi di tempat bibi, katanya seperti itu. Akhirnya si Arif merasa udah di situ tuh si Arif kayak kurang tidur, udah pucat, makanya udah serba nggak jelas lah kalau itu. Akhirnya sama si Bibi diiyakan untuk tidur lagi di kamarnya si Bibi. Tapi kali ini Arif enggak tidur melihat ke kaca, tapi jadi ngebelakangin kaca. Jadi ini kaca ya, dia palanya di sini. Singkat cerita, besok ketika jam 4 sore dia nanya, Bi, Arif mohon maaf, Arif mau pulang aja gitu kan, nanti dijemput sama teman Arif, katanya, kata si Bibi. Oh ya udahlah Arif, nggak apa-apa kalau kamu, padahal mau Bibi seneng kamu main di sini. Kenapa? Bibi kesepian. Emang sih dengan jelas nggak ada siapa-siapa lagi, anak si Bibi pada keluar kota, ada kerja, dan cuma ada kakeknya si Arif. Tapi itu pun udah nggak bisa apa-apa, kayak stroke ringan gitu lah. Akhirnya si Indra tuh nyampe ke desa X yang ingin menjemput si Arif. Akhirnya si Arif pamitan, dan tiba-tiba di jalan si Indra tanya, katanya sendiri itu kenalin apa itu, ada cewek juga loh. Cewek, kata si Arif. Cewek apaan lo? Gue doang, tinggal gua, bibinya sama kayak gua. Lah itu yang di pinggir pintu, katanya. Jadi ini pintu belakang gitu kan, ada tembok, lagi kayak ngeliatin gini aja gitu. Tapi itu cantik, katanya. Mungkin itu yang dilihat perempuan pas yang lagi nunggu apa. Akhirnya selesai lah di situ. Oke guys, menurut kalian gimana nih ceritanya? Horor bener enggak? Merinding bener enggak? Apa kalian masih berani buat mendengar cerita horor berikutnya? Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel ini, terus dukung channel ini. Tanpa kalian channel ini tak akan berkembang. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya doakan selalu diberi kesehatan, diberikan panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya. Oke guys, sampai jumpa lagi di channel YouTube Pandawa